Bayangkan, sore hari ini podcast lebih dekat akan menghadirkan seorang bintang tamu yang luar biasa, yang prestasinya sangat membanggakan, khususnya Masjid Agung Ibnu Battuta. Edisi kali ini podcast kita adalah Mu'alaf Inspire. Mu'alaf menginspirasi dengan tema memeluk Islam mengubah hidupku. Maka langsung saja kita panggil bintang tamu spesial kita sore hari ini dalam podcast lebih dekat Mu'alaf Inspire, Teh Desi Lambok Simanjuntak. Kami persilakan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di jalur podcast lebih dekat Masjid Agung Ibnu Battuta. Ini pertemuan kita yang kedua di podcast lebih dekat. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast lebih dekat ballroom lantai 2 Masjid Agung Ibnu Battuta. Jadi langsung saja kami perkenalkan, beliau ini seorang mu'alaf yang bisa dihitung belum lama memeluk agama Islam, masih bisa dihitung dengan jari, belum ada 10 tahun, tapi sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Beliau pernah juara 1 lomba tartil mu'alaf tingkat Kabupaten Badung. Alhamdulillah. Pernah juara 2 tartil non mu'alaf, jadi musuhnya benar-benar orang Islam asli dari kecil. Benar-benar ustazah, bukan mu'alaf. Juara 2 tartil tingkat provinsi. Itu yang saya ingat, masih banyak yang lainnya. Dan sekarang beliau aktif di Jam'iyah Tahsinul Quran atau JTQ sebagai pengajar, mengajar sesama teman mu'alaf, dan ada juga yang non mu'alaf. Maka kita akan bertanya langsung kepada Teh Desi, sudah sejauh mana perjalanannya di JTQ ini, di Jam'iyah Tahsinul Quran, yang notabene awalnya bukan berasal dari Islam, tapi hari ini dalam waktu yang tidak lama justru menjadi pengajarnya orang Islam. Maka langsung saja kepada Teh Desi, sudah berapa lama ini bergabung di JTQ ini? Mulai dari mengajar, mulai dari mengajar itu mungkin ada 6 bulan. Dari sekarang? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi setelah wisuda dulu itu tidak langsung JTQ ya? Belum. Oh, masih di luar JTQ. G. Resmi menjadi pengajar di JTQ itu baru 6 bulan ini? Kisaran 6 bulan. 6 bulan. JTQ itu kelas untuk mu'alaf atau untuk kelas umum sebenarnya? Sebenarnya disediakannya khusus untuk mu'alaf, tapi ada beberapa teman yang muslim, alhamdulillah ikut juga belajar bersama sama kami para mu'alaf. Jadi Bapak Ibu, di Masjid Agung Ibnu Battuta itu ada kelas untuk orang dewasa, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin belajar atau memperdalam
kitab suci Al-Quran. Jadi saya ulangi, bagi bapak atau ibu yang ingin belajar Al-Quran dari nol atau ingin memperdalam Al-Quran, itu bisa bergabung dalam kelas JTQ ini, Jam'iyah Tahsinul Quran. Dan JTQ menyediakan juga kelas untuk mu'alaf. Nah, yang kelas mu'alaf untuk ibu-ibu itu salah satunya diasuh oleh Teh Desi. Nah, yang lainnya ada yang dengan Bu Hajah Pak Iko ada juga. Ada juga yang dengan temannya Teh Desi yang lainnya, Ustazah Nuril, itu juga ada mu'alaf. Jadi bisa bergabung dengan Jam'iyah Tahsinul Quran atau JTQ bagi bapak ibu yang ingin memperdalam atau belajar Al-Quran dari nol, sehingga tidak ada rasa minder, oh saya nggak bisa apa-apa nanti malu. Justru itu kita adakan JTQ ini ya, dari itu kebanyakan dari nol ya. Mulainya malah ada yang dari Abata, ada beberapa juga yang memang udah mulai belajar di Al-Quran juga ada. Jadi kebanyakan memang dari nol, atau bahasa Jawanya nol putul. Jadi nol banget. Nah, yang kedua, kendala dalam mengajar kelas dewasa ini, terutama kelas JTQ yang mu'alaf ya, itu kan usianya sama atau kadang usianya lebih senior. Kadang ada rasa rikuh untuk mengingatkan. Nah itu kenapa? Coba ceritakan. Kalau kendalanya itu sebenarnya karena kita kan berbeda-beda suku ya, berbeda bahasa, yang sebelumnya bahasa daerah. Mungkin ada beberapa huruf yang mu'alaf itu sulit untuk mengucapkannya gitu. Misalkan kayak dari Jawa mungkin mbaknya terlalu tebal, atau mungkin yang dari Bali mungkin kadang susah untuk mengucapkan huruf fa gitu. Ya itu aja sih kesulitannya. Tapi nggak ada yang bentak-bentak gitu ya? Enggak. Alhamdulillah. Bu guru ini gimana sih? Enggak. Jadi memang dialek atau logat atau aksen itu mempengaruhi pada cara mengucapkan kalimat. Nah, kalau orang Jawa itu identik dengan hames. Nanti kalau jim itu orang Jawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh itu Jawa. Nah, tapi kalau orang Bali pas ngomong tok itu kelihatan. Sirutul. Oh, Bali. Bukan dibuat-buat ya, memang dialek itu mempengaruhi pada pengucapan. Kalau orang dari luar Jawa, Sumatera itu biasanya susah mengucapkan ro, tapi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya apa? Tapi itu semua bisa dibetulkan dengan mengaji. Semuanya bisa dibetulkan. Nah, kita dengan menghadirkan Teh Desi sore hari ini ingin mengajak kita yang Islam dari kecil ini, ternyata kalau kita mau belajar itu bisa. Ketika kita mau belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bacaan Quran yang awalnya jangankan melihatnya, mendengarnya mungkin belum pernah ya, kata ya. Jangankan kok melihat, mendengar saja belum pernah. Jangankan kok sampai memperdalam. Kata Islam itu mungkin asing dulunya. Apa sih Islam? Mungkin disebut Allah itu ya asing, kalau Allah mungkin ya. Disebut kitab suci Al-Quran asing. Tapi hari ini semua itu berubah. Dengan diawali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam yang dulu asing sekarang menjadi kecintaan. Al-Quran yang dulu tidak dikenal, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, justru
sekarang menjadi seorang pengajar Al-Quran. Islam yang dulu asing tidak dikenal, sekarang menjadi keyakinan, kepercayaan yang tidak mau ditinggalkan. Nah, ini intermezzo, selingan. Dalam sekian tahun perjalanan, menjalani, menempuh perjalanan di jalur Islam, namanya manusia itu grafiknya naik turun. Pas diuji, baik diuji senang maupun diuji susah, itu kadang naik turun. Pernah nggak terbersit, kok di Islam tuh nggak enak ya? Nah, pernah nggak itu? Enggak sih, cuman belajar untuk nahan apa ya, nahan nafsu untuk makanan khasnya aja. Oh. Karena dulu kita kan sebelum Muslim kita ada makanan-makanan yang boleh kita makan. Oh, iya, Sekarang iya, iya. setelah menjadi Muslim ada makanan-makanan yang nggak boleh kita makan. Jadi apa, godaan atau ujian terberatnya itu bukan dari syariatnya ya. Bukan. Dari makanannya. Memang tidak ada keahlian itu tanpa kebiasaan. Tapi kalau sudah terbiasa itu jadi keahlian. Menurut pengakuan jujur beliau, itu yang berat dalam Islam itu bukan menjalani syariatnya, tapi menahan godaannya. Yang awalnya itu boleh, terus nggak boleh. Ini jujur, yang awalnya dulu boleh jadi nggak boleh. Dan itu banyak ya? Banyak. Banyak sekali. Nah, ya namanya manusiawi. Kangen dengan hal-hal yang berkesan di masa lalu itu kan wajar ya. Yang penting tidak mencoba mengulangi atau mencicipi. Nah, contoh dulu boleh minum khamr, sekarang nggak boleh ya. Dulu boleh makan yang diharamkan, sekarang jadi nggak boleh. Nah, itu tantangan tersendiri. Tapi apapun bentuk tantangan itu, mudah-mudahan Teh Desi istiqomah, bisa menghadapi itu semua. Nah, dan sudah jam berapa ini? Masih ada waktu 10 menit ya, 10 menit lagi. Ada sebuah persembahan. Beliau ini seorang vokalis. Seorang vokalis. Kalau dulu biasa membacakan puji-pujian di gereja, terus sekarang juga seorang vokalis, tapi vokalis sholawat. Kalau di acara beliau Teh Desi yang membaca ayat suci, kadang melantunkan sholawat, kadang membacakan Asmaul Husna. Nah, sore hari ini di edisi Ramadan 2025, Teh Desi akan melantunkan sebuah lagu dari Maher Zain dengan judul apa? Ramadan. Sembari tim media menyiapkan linknya, musiknya. Ada kesan apa dengan lagu ini? Kok yang waktu kami tawarkan pilihnya lagu ini? Kalau artinya sih belum tahu ya kita. Cuman enak aja didengar terus karena kebetulan momennya juga Ramadan, ya udah coba bawain lagu ini. Baik, kita nikmati bersama ya. Yang biasakan membawakan puji-pujian sekarang juga membawakan puji-pujian. Hanya yang dituju dan niat yang berbeda. Maka mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi kita bersama. Bagaimana media? Sudah siap? Silahkan.
أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أحاك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان رمضان Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, laitaka dauman qarib. Terima kasih. Luar biasa. Ini maghribnya masih 10 menit tapi serasa sudah buka. Baik, terima kasih Teh Desi. Sudah menghibur, sudah berdakwah melalui syair, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita yang notabene sebagai muslim dari kecil itu jangan sampai kalah, jangan sampai kendor, khususnya di bulan Ramadan ini. Jika orang yang belum lama memeluk agama Islam saja tidak merasa terbebani atau keberatan menjalankan syariat Islam, maka tentu ini bagi kita harus menjadi momen yang menggembirakan, momen yang membahagiakan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Terutama dalam hadis Nabi, Ramadan itu selain ditegaskan sebagai syahrus sabr,
syahrul shadaqah, syahrul muwasah, juga syahrul Quran. Nah, ada tadi liriknya syahrul Quran. Nah, kita akan challenge dengan Teh Desi. Boleh. Bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah kampanye, tapi bukti beliau adalah seorang ustazah dari mu'alaf yang belajar dari nol sampai menjadi seorang ustazah. Kita buka Quran yang ada di HP, Bapak Ibu bisa menilai sejauh mana kemampuan beliau dalam ilmu Al-Quran khususnya tajwid. Pakai yang ada hurufnya ya. Halaman 226. Sebentar. Surat Hud halaman 226. Sebentar. Surat Hud. Surat Hud. Surat Hud. Kalau halamannya beda cari aja surat Hud. Ayat? Surat Hud ayat 41. Oke. Baik. Surat Hud ayat 41. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Coba diuraikan mulai dari awal ayat. Wa qala, mengapa ro dibaca tafkhim? Bu bacaan apa? Fiha ada berapa hukum? Bismillahi itu lamnya dibaca tarkik apa tafkhim? Majroha kenapa dibaca majriha dan seterusnya. Oke. Wa qala rukabu fiha. Wa qa ada qa yang dibaca panjang, ada namanya mad tabi'i. Terus ada ra tafkhim karena didahului hamzah wasal. Wa qala rukabu bunya ada mad tabi'i, ada dumah diikuti waw sukun. Fi ha ada mad tabi'i. Bismillahi ada lam jalalah tarqiq yang dibaca tipis, lamnya dibaca tipis. Majreha ada bacaan imalah. Imalah memiringkan harokat fathah condong ke kasroh. Lalu ada ro-nya mad tabi'i. Majroha ada mad tabi'i juga. Wa mursaha ro-nya dibaca tafkhim karena didahului dumah. Ro sukun didahului dumah. Sa dan ha-nya sama-sama mad tabi'i. Inna rabbi ada inna, ada bacaan gunnah musyaddadah yaitu nun yang bertasydid. Inna rabbi ada bacaan mad tabi'i, kasrah diikuti ya sukun. La ghafurur rahim ada mad tabi'i, la ghafu funya mad tabi'i dan ada idgham bila gunah, tanwin bertemu ra. Rahim ada mad arid li sukun. Tepuk tangan. Ini mu'alaf loh Bapak Ibu, duduk wong Islam kecil, duduk santri pondok loh. Kalau tadi baru penjelasan, sekarang kita urut. Mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i itu bacaan ada fathah diikuti alif, ada ya, ada kasroh diikuti ya sukun, ada dumah, ada waw ya dumah diikuti waw sukun, dibacanya panjang dua. Lah mad tabi'i itu kan bagian dari mad asli. Hukum Ya, mad sendiri asli. itu dibagi ada berapa? Mad tabi'i asli dibagi menjadi 5. 5. Apa saja itu? Ada mad iwad, mad badal, mad silah qasirah, mad tamkin,
dan mat alifat. Alifat. Kalau mat yang satunya, Mat mat far'i, far'i. nah, itu dibagi berapa? Ada 10. Ya enggak usah Bismillah. sebutkan. Kebanyakan. Ini baru mat. Jenengan pernah nggak mengulik hal seperti ini? Karena begini, baca Quran itu wajib pakai tajwid. Oke. Membaca Quran itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah buka Quran sampai mulai a'udzubillah bismillah itu sudah wajib pakai tajwid. Maka jika tidak bertajwid, bacaan akan menjadi morat marit, ambiar bahasanya. Ya. Dalam nazom Jawa itu begini, ngaji Quran wajib nganggo ilmu tajwid, lamun ora mongko wacan morat marit. Nah, membaca Al-Quran itu wajib dengan ilmu tajwid. Jika tidak menggunakan ilmu tajwid, maka bacaan akan berantakan. Nah, bahasa Indonesia pun itu kalau salah huruf berubah maknanya. Ya. Bahasa Indonesia sekalipun kalau berubah huruf itu bisa berubah maknanya. Maka dalam membaca Quran itu diwajibkan menggunakan ilmu tajwid. Tapi kalau hukum membacanya sendiri itu sunnah. Nah, tapi kalau sudah baca gunakan tajwid. Nah, beliau sudah menginspirasi, memotivasi kita yang berakidah Islamiyah dari sejak dilahirkan. Maka mudah-mudahan oleh Allah diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur tilawatil Quran. Dan lebih-lebih tilawatil Quran itu selalu kita gunakan dalam sholat kita. Maka mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah memperbaiki bacaan Quran kita. Meskipun itu tidak berhasil, tidak apa-apa. Minimal niat, minimal ada niatnya. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung podcast lebih dekat. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Teh Desi. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam hidayah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi barokah dalam kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya host podcast lebih dekat sore hari ini dalam Mu'alaf Inspire. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.